Halo Bro Kanco. Hai hai. Hari ini saya sudah bersama dengan seseorang botak narapidana ini ya. Dia adalah Samuel Herdian. Salah. Oh salah, Samuel Ardian. Iya. Samuel Ardian. Engkau tak kata bagian gue. Ulang. Kita kenal dari CAP ya Sam ya. Iya betul. CAP juga, aku ketua angkatan pertama dan ketua juga ya Sam ya. Ya. Angkatan ketiga. Tapi kali ini kita tidak membahas soal CAP, kita mau membahas soal perjalanan hidup yang baru saja dia alami. Apakah itu? Jadi Sam silahkan cerita Sam. Dari awal ini. Dari awal boleh. Ya jadi gimana ya? Jadi tuh beberapa waktu yang lalu tuh baru ngalamin yang pertama, nenek dipanggil Tuhan dan meninggal. Lalu saat aku mau perjalanan ke Pekalongan, itu mobil yang aku naiki kecelakaan. Itu kejadian di tanggal Itu kecelakaannya 18 Juni. 18 Juni. Nenek meninggal di tanggal 16 Juni. 16 Juni. Jadi kronologinya gimana nih? 16 Juni itu kan masih masa PSBB dan akhirnya kamu bisa untuk sampai berangkat ke sana itu bareng saudara atau gimana? Iya, jadinya tuh awalnya kan emang aku kalau misalkan nggak ada yang ngajak sih aku nggak mungkin bisa pulang ya, soalnya kan pas PSBB kan kalau kita dari Jakarta naik kereta segala macam kan kita harus cari apalah, bikin dokumen inilah, harus rapid test lah segala macam kan repot. Nah kebetulan aku ada saudara yang di Serpong. Nah tiba-tiba tuh dia WA mau ikut nggak pulang ke Pekalongan. Nanti kita mau berangkat awalnya tuh mau berangkat tanggal 17 Juni. Tetapi setelah tahu kabar kalau nenek yang di Pekalongan itu mau dikremasinya itu tanggal 19, makanya mundur berangkatnya jadi tanggal 18. Jadi tanggal 18 pagi kita berangkat. Mereka berangkat dari Serpong, aku dari Jakarta Timur, nunggu di Bekasi. Terus ketemu di apa sih namanya ya? Ada di depan mall gitu lah, pokoknya di depan mall. Terus baru berangkat bareng-bareng di situ. Oh gitu. Kamu naik mobil itu jam berapa Sam? Ketemu di Bekasi jam 8.15an lah. 8.15 pagi. 8.15 pagi. Terus kita perjalanan, kalau menurut berita sih kecelakaannya jam 11.44. 11 siang ya? Siang hari. 11.44 itu di tol Pemalang. Nah itu tepatnya di tol Pemalang, kilometer 318. Itu udah dekat banget sih mas sama Pekalongan. Jadi tolnya itu udah bener-bener tol Pemalang Batang kan sebenarnya sudah Pekalongan kan. Jadi udah deket banget itu padahal. Udah mau nyampe ya? Iya udah mau nyampe. Oke. Kemudian dari kecelakaan itu Sam, itu kan sampai ada korban meninggal ya? Iya. Itu berapa orang Sam? Jadi kita naik mobil berempat. Yang 2 meninggal. Jadi yang selamat itu sopir sama aku. Aku duduknya tuh pas di belakang sopir. Jadi ya kalau teman-teman mungkin melihat di berita di apa, teman-teman bakal lihat kondisi mobil di mana bagian kiri itu hancur total. Nanti aku akan cari karena di sumber berita itu kan diperlihatkan foto mobilnya juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa parahnya kecelakaan itu. Dan dari 4 orang artinya 50% isi mobil itu dipanggil Tuhan dan 50% lainnya termasuk Sam masih diberi kesempatan kedua lah ya Sam ya, kalau kamu merefleksikan itu ya. Iya, itu kesempatan buat aku lah ya, apalagi saat itu kebetulan
aku tidur. Jadi saat proses kecelakaan itu terjadi, aku tidur dan aku benar-benar sadar penuh itu ketika aku sudah ada di rumah sakit, sudah terpadu di rumah sakit, di depan sudah ada polisi. Tiba-tiba aku sadar, dia tanya ada nomor yang bisa dihubungin nggak. Langsung aku roh ke kantong, HP ku masih di kantong tuh, tak kasih HP ku nomor ini, terus hubungin orang yang di Pekalongan gitu ya. Cuman ada hal yang bikin aku kaget lagi sih, Mas. Apa tuh? Jadi seminggu setelah kejadian itu kan aku masih di kontak polisi loh, buat misalnya ngasih keterangan lebih lanjut buat kecelakaan itu. Nah saat aku ke kantor itu kan aku ditanyain kemarin kejadiannya seperti apa, lalu yang berangkat itu sopirnya itu kenalannya dari mana segala macam. Nah, terus karena saat proses kecelakaan itu aku bilang aku tidur dan aku sadarnya ketika di rumah sakit, pak polisinya bilang, oh mungkin ada apa ya, mungkin bentukan yang bikin kamu nggak sadar kali ya. Nah, soalnya dia tunjukin nih foto-foto ketika proses evakuasi. Jadi kan aku duduk di sebelah kanan. Proses evakuasinya itu bukan lewat pintu kanan tapi lewat pintu kiri. Jadi aku melangkahin jadi geser mobil dari mobil kanan ke mobilnya itu kan seharusnya secara raga kan aku sadar gitu lah. Maksudnya, tetapi aku benar-benar nggak inget kejadian proses detail lah evakuasinya kayak gimana. Bahkan ada foto di mana aku ya sorry to say melangkahin jasad yang lagi ada di situ gitu loh. Dan kalau orang biasa melihat hal-hal seperti itu kan pasti trauma lah ya, pasti. Dan syukur aku nggak nginget bagian itu gitu, benar-benar kayak udah dihapus sama Tuhan lah, aku percaya itu. Karena itu kita bayangin ketika Sam sadar, dalam posisi sadar saat kecelakaan itu pasti meninggalkan pengalaman traumatik yang ketika Sam naik mobil itu akan muncul lagi memori-memori seperti itu gitu lah. Dan kamu sama sekali nggak ingat apapun ya soal kejadian itu ya? Nggak ingat sama sekali. Bahkan ketika aku baru tahu kalau kecelakaannya itu sehebat itu ketika kakak sepupuku datang dari Pekalongan. Itu udah jam sore lah, sekitar jam 4 jam 5 itu baru datang. Karena kan mungkin kan di Pekalongan lagi ngurus itulah di rumah duka lah segala macam kan ya. Sorenya baru datang, baru ngurus itu. Terus pas kakakku masuk ke ruangan aku dirawat itu, dia bilang kan kalau di keluarga aku dipanggilnya Adi. Pokok dalam bahasa Jawa ini ya pokok men kowe kudu bersaksi. Tapi aku kaget tuh, emang kejadiannya separah apa sih gitu kan. Dan itu posisinya aku masih belum tahu kalau dua keluargaku yang ada di situ enggak. Karena aku nggak tahu kejadiannya gimana. Terus aku langsung cek berita di HP, di internet kan, dan langsung muncul kan. Maksudnya kan kalau kecelakaan sadar itu juga pasti cepat kan. Aku ngeliat kondisi mobilnya di situ, aku langsung diem ya, sempat berlinang juga sih, maksudnya kan bersyukur juga lah ya. Dan saat itu juga aku langsung doa ya, terima kasih juga, ucapan terima kasih sama Tuhan segala macam. Melihat kondisi mobilnya kayak gitu tuh aku benar-benar tidak kebayang kejadiannya bakal seperti apa saat itu gitu. Jadi itu mobil nabrak apa? Tronton ya. Iya, nabrak tronton. Jadi posisinya ya nggak tahu lah ya. Yang penting kalau menurut saksi yang itu sih kayak mobilnya itu mau nyelip dari kanan tapi terus oleng begini. Kan tronton kan pasti sebelah kiri, tapi dia nggak mungkin ngebut kan. Gitu.
Oh gitu. Tapi bukan karena posisi supir ngantuk dong ya, berarti karena siang. Kita nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu, tapi pengakuannya ke kepolisian sih ngantuk. Tapi ya sebenarnya kita nggak tahu sih nggak tahu kejadiannya seperti apa juga ya. gitu. Ya sudah lewat juga gitu kan misalnya. Berarti ada dua hal yang kamu syukuri ya. Ya. Pertama, kamu bersyukur masih bisa diberi kesempatan kedua, dan syukur yang kedua adalah kamu dibebaskan dari memori-memori yang mungkin bisa membuatmu trauma seperti itu ya. Benar banget. Oke, kita mau bahas dulu nih. Yang pertama soal memori itu, Zen. Selain kamu nggak ingat soal kejadian itu, ada nggak kejadian-kejadian yang sebelum kejadian itu kamu lupa gitu? Masa kecilmu atau hal apa yang kamu lupa gitu? Secara ini sih ya belum ada juga, nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya, kamu masih benar-benar ingat gitu ya? Masih ingat ya, nggak ada hal ya, nggak tahu ya kalau misalkan ada hal kecil yang mungkin tiba-tiba aku lupa, tapi mungkin saat ini memang aku nggak lagi ingat hal itu gitu. Iya, betul. Ya nggak ada itu ya. Ketika proses kan di CT scan segala macam kan itu kan di rumah sakit, dan puji Tuhan hasil CT scan-nya pun baik gitu loh. Jadi walaupun ini kan luka kan di kepala ini ada luka. Udah dilihatin nggak sih? Ya ini udah kering sih. Iya. Kelihatan ya. Jadi ini tuh 20 jahitan. 20 jahitan. Jadi 20. Ya 20 jahitan. 2 lagi udah jadi satu klub bola itu sama cadangannya. 20 jahitan. Saat proses jahit sih aku sadar sih, jadinya sadar melek. Jadi ya dijahit gitu, terus 20 jahitan, bayangin. Dan awalnya nggak dikasih obat loh dari rumah sakit, bayangin. Oh ya? Iya. Jadi kan sore itu aku pulang agak malam lah, jam 6 lah, jam 7-an aku pulang, langsung pulang ke Palu kan itu. Jadi nggak dirawat inap, nggak dapat obat, cuman dapat menurut hasil CT scan baik-baik aja, tuh kepala nggak ada pendarahan, nggak ada apa. Ya udah pulang akhirnya cuma sempat dibeliin obat Cina sih sama keluarga di sana. Ada yang masih ini nggak, Sam? Masih berasa sakitnya gitu nggak? Ada bagian apa, Sam? Jari manisku ini masih belum bisa digunakan. Yang kiri ini masih belum bisa nekuk nih, jadinya masih segini doang nih mentok. Kalau kemarin aku konsultasi sama kan ada kakak sepupu yang dokter, dia bilang sih takutnya ini tuh ada ya entah retak entah mungkin patah, tapi posisinya ya mungkin karena bentukan apa segala macam, cuman enggak tetap bisa kita gerakin gitu loh, masih memungkinkan. Dan dia saranin sih buat cari dokter rehabilitas medik dulu. Soalnya kalau ke dokter yang tulang ortopedi itu takutnya langsung suruh operasi. Gitu. Kita jalannya aku lagi cari juga sih, belum sempet. Sementara ini berarti cuti dulu, main gitarnya vakum dulu ya ini ya. Iya, cuman ya kangen juga sih main gitar ya, kalau udah sering main gitar dulu. Cuman kadang-kadang kalau pas lagi iseng gitu kan, main gitar walaupun cuma pakai 2 jari ini kan. Jadi ya lagu-lagu apa adanya. Nggak apa-apa, nanti cincin kalian juga sebelah kanan kok, sebelah kiri ya. Oh iya, benar juga. Oke, berarti pertama bersyukur karena memorinya yang tidak ada adalah cuma di saat kejadian, tapi memori-memori yang lain nggak ada yang hilang gitu. Iya. Setidaknya sampai saat ini ya. Terus yang kedua adalah kamu kan merefleksikan ini sebagai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan, Jang. Yes. Jika memang ini kesempatan kedua, kira-kira hal apa sih yang mau kamu ubah gitu, yang sebelumnya tidak ada, kamu adakan di dalam dirimu, atau sesuatu yang aku masih harus perbaiki hal ini nih, Tuhan sudah memberiku kesempatan kedua, ada nggak sih? Oke, pasti ada lah kalau itu ya. Yang jelas sih ya yang jelas aku pasti lebih banyak bersyukur lagi sama Tuhan. Ya sebisa mungkin
untuk waktu-waktu aku doa bakal aku tambahin juga sih, karena memang jujur ya sebelumnya memang untuk waktu-waktu doaku ya tidak terlalu banyak lah ya, maksudnya aku pribadi masih mengakui kalau aku hal-hal duniawi itu masih benar-benar lekat banget gitu loh, maksudnya kayak masalah main game lah atau apalah itu tuh masih lekat banget di aku gitu loh. Dan sebisa mungkin aku tetap akan pelayanan juga pastinya, melayani Tuhan, banyak-banyak bersyukur deh, yang penting lah di dalam kehidupan aku saat ini, karena ya hidup aku saat ini tuh juga dirancang kan sama Tuhan gitu loh, nggak cuma dari kecelakaan itu doang gitu loh, maksudnya dari sepanjang kehidupanku, mulai dari aku kecil sampai ada masalah di keluarga lah segala macam, sampai aku bisa tumbuh sampai saat ini kan Tuhan udah apa ya, udah merancang yang terbaik gitu loh buat aku. Oh begitu, jadi kamu mau merekatkan hubunganmu lagi dengan Tuhan ya, Ya. mengurangi kesenangan duniawi. Ya semoga bisa ya. berat sih emang berat juga. Pasti lah. Oke, Sam, thank you banget ya udah mau sharing-sharing sama kita hari ini. Semoga ceritamu bisa menginspirasi orang lain juga. Amin. Dan cepat sembuh juga untuk kamu. Yes. Jarinya ya segera bisa main gitar lagi. Amin. Oke, itu aja teman-teman, sekilas cerita dari Sam. Nanti akan ada satu video lagi yang terpisah dari video ini, di mana dia akan memberikan kesaksiannya tentang peristiwa ini ya, bagaimana dia memaknai kejadian ini, kemudian kronologinya seperti apa, nanti ada di video yang sempilan video ini. Video ini. Dan jangan lupa teman-teman, Sam juga punya konten YouTube juga, punya channel YouTube juga. Yeah. Namanya apa Sam? Namanya Well Thrift Gaming. Well Thrift Gaming. Nanti aku masukin di sini ya. Mana yuk? Nah, sinilah. Ya, kolom deskripsi. Aku masih pemula loh. Masih pemula. Sama-sama pemula. Sama pemula, subscribermu udah lebih banyak loh. Lebih banyak doang. Oke, nanti kapan-kapan kita akan ngobrolin lagi soal hal lain, bisa soal Well Thrift Gaming atau soal hal-hal yang lain juga. Ya. Untuk saat ini kita ngobrol soal ini dulu. Thank you banget teman-teman yang udah mengikuti perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di episode Halo Pro Konco yang lain, dengan siapa kita akan berbincang, tunggu saja. Bye. Dadah.